Halo teman-teman semua, selamat datang di channelnya Jessica Septen. Oke, hari ini aku mau sharing aja sih teman-teman. Nggak ada seperti video biasa kuliner, aku jajan gitu kan, atau bahas topik lainnya yang biasa di playlist aku. Tapi ini aku cuman sharing pengalaman aja ya teman-teman. Karena sebetulnya kejadiannya adalah aku kemarin ya pas perjalanan pulang motorku mogok karena motorku ya motor lama, terus ternyata emang udah waktunya diservis. Nah terus aku akhirnya besok memutuskan untuk naik angkot ke tempat kerjaku, tapi untuk pertama kalinya aku kerja pakai angkot, dan sebelumnya aku belum pernah ya naik angkot sendiri ke area itu. Nah ini aku mau cerita untuk masalah angkotnya ini teman-teman. Aku tuh mau punya pengalaman buruk lah dengan angkot sebelumnya. Dulu waktu SMA, aku juga pernah ditabrak sama angkot. Posisi aku lagi nyebrang, dan di depanku juga ada motor ya sama searah. Kita sama-sama searah, tapi posisi pas aku lewat, motornya itu nggak ngelihat depan. Maksudnya angkotnya, sopirnya itu nggak ngelihat ke depan ada motor lewat. Akhirnya aku ditabrak dan hampir aja kepala aku itu kelindes rodanya angkotnya itu. Ya puji Tuhan langsung ada orang di pinggir situ teriak-teriak, ibu-ibu kalau nggak salah, dia teriak-teriak, mas itu ada yang ketabrak gitu. Anehnya tuh loh, sopirnya kok nggak ngeh ada yang lewat gitu loh. Tapi anehnya pas motor depanku udah lewat, aku pas lewat malah ditabrak angkotnya. Paman lagi apes gitu pas pulang sekolah. Terus aku mau cerita kalau tadi aku naik angkot. Ya pas aku berangkat itu aku dapatnya angkot, dan itu tuh angkotnya bukan angkot biru ya teman-teman ya, aku yang cerita ini angkotnya tuh Isuzu. Pas aku berangkat angkotnya memang cepet ya, tapi masih oke lah, nggak yang seugal-ugalan aku waktu pulang. Nah aku pulang kan udah keluar dari tempat kerjaku, aku langsung cari angkot. Ternyata di situ udah ada berjajaran angkot teman-teman. Terus angkotnya itu warnanya orange, dan itu arahnya ke Salatiga. Terus aku tanya dulu kan pertamanya, mas Salatiga gitu. Terus dia itu tangannya keluar dari pintu angkotnya ya, terus kayak kurang kurang sadar gitu loh. Susah sih jelasinnya, cuman dia tuh jawabnya kayak gitu doang, nggak ada suaranya, cuman gitu. Terus ya udah berarti iya, aku ngertinya kan. Nah udah, terus aku masuk angkotnya. Nah waktu nungguin tahu ternyata, soalnya di situ aku ke situ masuk, aku termasuk 3 orang lah, aku termasuk 3 orang di dalam situ penumpangnya. Nah setelah itu nungguin, ternyata kan angkotnya berhenti cukup lama karena nungguin penumpang. Nah terus udah cukup kira-kira 7 orang lah penumpangnya udah kumpul di dalam angkotnya, terus baru jalan. Nah waktu jalan itu aku bener-bener apa ya, dibikin senam jantung sama sopir angkotnya teman-teman. Lah gimana enggak ya, setiap jalan dia tuh ngelakson. Jadi setiap ada orang di depannya, motor kah mobil kah, diklakson teman-teman. Terus habis itu, tahu kan garis putih-putih yang di tengah jalan itu? Nah itu kan ada yang lurus, ada yang putus-putus. Nah yang lurus kan nggak, yang panjang lurus kan nggak boleh kan, harusnya dibuat salib. Nah dia itu sempat berapa kali itu nyalip, padahal udah masuk jalur arus, beda arus kan. Tapi dia tuh lewat situ, sampai aku tuh deg-degan banget teman-teman. Terus aku terus kan juga lupa kan berdoa gitu. Pas aku berangkat, pas pulangnya itu aku bilang ya, aku berdoa sama Tuhan gitu, buat aku minta berkatilah kendaraan yang aku bawa gitu supaya sampai tujuan dengan selamat. Aku juga berdoa supaya sopirnya nggak ugal-ugalan, karena aku deg-degan banget gitu kan teman-teman. Nah pas di jalan itu ya itu mobilnya masih ugal-ugalan, cuman puji Tuhan ini sampai tujuan dengan selamat. Terus aku juga sempat lihat kayak cekcok antara sopirnya ini sama pengguna kendaraan lain, yaitu motor. Nah pas kan di depan ada truk, dan truk itu kan besar banget, dia tuh makan tempat lah, makan tempat, jadinya kan tinggal kiri jalan. Nah kiri jalan tuh ada dua pemotor itu, dia klaksonin, dia mau nyalip kan, dia klaksonin berkali-kali gitu kan supaya mereka minggir. Akhirnya mereka minggir, tapi pas dia udah mau nyalip, terus motor yang di depannya tuh nggak mau ngalah, jadi kayak saling lempar suara klakson gitu loh teman-teman. Jengkel aku. Terus ya udah, akhirnya menang angkotnya, tapi ternyata yang motor itu mau ngirim belok, mau ke pom bensin. Nah terus oh ya, pas lihat di lampu merahnya itu kan berhenti kan, posisi berhenti. Nah pas lampu hijau itu kan angkotnya itu kan posisi paling belakang tuh.
kan baru sampai, tapi udah langsung lampu hijau. Nah pas udah lampu hijau itu dia nggak mau sabar nungguin dari belakang, kan harusnya gantian ya antri gitu kan, tapi dia nggak sabar teman-teman, dia langsung masuk ke arus yang kanan itu, arus yang berbeda itu. Terus dia nyalipnya ya dari lurus gitu, langsung set mas, langsung nyerong gitu loh, nyerong hampir deket arusnya yang lain, yang lampu lalu lintas yang lain di depannya itu yang bikin aku juga deg-degan guys. Ya puji Tuhan deh sampai dengan selamat. Dan aku punya saran gitu sih buat polisi, semoga aja nonton lah konten aku ya, ngelakuin razia lah buat para sopir-sopir angkot, sopir-sopir kendaraan, khususnya angkot sama bus lah, karena mereka bawa penumpang dan mereka tuh kan banyak jiwa kan, harusnya kan mereka berhati-hati lah yang bawa kendaraan. Nah tapi malah mereka sering ugal-ugalan, dan nggak cuman satu loh beritanya, sering aku dapetin berita kecelakaan sopir ugal-ugalan. Nah kebetulan tadi aku kan pulang, habis pulang tadi kan aku turun itu mampir dulu ke siomay, tempat siomay lah, beli makan. Terus aku cerita sama mas-masnya itu, terus mas-masnya balik cerita sama aku kalau dia tuh ceritanya tuh gini, dia dulu sempat naik bus dan dia lihat kalau sopirnya itu mabuk. Terus dia sempat tanya, katanya biar kuat, biar berani. Berani apa? Biar berani nyalip katanya. Itu kan bahaya banget kan guys. Nah ya pantesan aja aku ngelihat tadi juga sopirnya agak setengah sadar lah gitu loh. Maksudnya tak ada ngomong tuh kayak ya ciri-ciri orang mabuk kalian harus tahu sendiri lah ya. Kayak gitu. Oh pantesan gitu toh. Aku mikir oh pantesan kok sopir-sopir kok berani, dan aku juga kayak gak habis pikir gitu loh teman-teman, kok bisa ya nyalipnya tuh serem banget lah. Kalian berani gitu loh, posisinya kendaraan rame gitu, kalian mengendarai kendaraan yang besar dan berani nyalip, posisinya itu arusnya beda loh, bukan di jalan kalian sendiri tapi itu jalan lain. Nah itu kok berani banget dan sampai ngelaksoni berkali-kali. Pokoknya hati-hatilah sama angkot yang warna orange di Salatiga yang Isuzu. Buat yang punya bisnis angkot, aku punya saran tuh buat kalian, tolong ya ketegasannya. Soalnya aku juga pernah lihat ada truk, terus belakangnya tuh tulisannya gini, jika sopir ini membahayakan pengendara lain, hubungi nomor ini. Itu ditaruh di belakangnya persis kayak spanduk gitu. Nah aku punya saran gitu buat kalian yang punya bisnis angkot atau bus ini, tolonglah buat keselamatan orang lain ya, dibuat juga ini peraturan juga buat para sopirnya biar nggak ugal-ugalan, dan juga kayak ibarat kritik saran lah taruh di belakang kendaraan mereka, supaya pengendara lain atau orang lain lah, orang lain itu ngelihat itu langsung dikritik gitu lewat nomor HP-nya gitu, supaya kalau dia memang nggak bisa dikasih tahu, mending nggak usah dikasih kerjaan lah, nggak usah dikasih kerjaan sopir gitu, daripada membahayakan gitu orang lain. Kalau dia mau jadi pembalap aja asal kalian gitu, tapi jangan di jalan raya, jalan umum, langsung di sirkuit balapan, jangan malah balapan di jalan raya, jalan umum. Orang pengen pulang dengan selamat, ditungguin keluarga ya kan, malah mereka membahayakan orang lain. Jangan sampai lah ya. Kadang tuh mereka tuh egois menurutku mereka tuh orang-orang egois yang mikirin dirinya sendiri. Nah kalau memang alasannya mereka ngebut itu karena ngejar target atau rebutan penumpang, ya jangan kayak gitulah ya, ya kan, harusnya tetap sportif lah, jangan malah membahayakan orang lain. Ya aku lihat dari banyak berita sampai geleng-geleng sih, soalnya kasus kayak gini udah bertahun-tahun, dan memang harus aparat kepolisian terus pebisnis yang punya bisnis angkot atau ya kendaraan umum ini harus lebih tegas dan ambil tindakan, jangan cuek, karena ini sangat-sangat membahayakan, nggak bisa dibiarin guys. Liatin lah tahun ke tahun loh beritanya, kok sopir ugal-ugalan, korbannya sampai tewas, nggak mikir loh. Oh heran, heran banget, kayak gitu kok pemerintah nyaranin naik angkutan umum coba, ya kan, sedangkan sopirnya pada kayak gitu, nggak mikirin orang lain, nggak mikirin keamanan ya kan, suruh naik angkutan umum, mending naik kendaraan sendiri lebih aman, kita bisa ngontrol cepat enggaknya ya kan. Tuh ya mungkin itu aja sih teman-teman dari video aku hari ini, sharing ke kalian soal angkot ya.
semoga aja ini nyampe ke orang yang aku bahas di dalam video ini gitu. Terima kasih udah dengerin video aku hari ini, semoga bermanfaat. Dan juga kalau kalian mau kasih komentar silakan, tapi kasih komentar yang bijak, yang membangun, kritiknya juga jangan menyakiti orang lain teman-teman lewat sosmed ya. Terima kasih teman-teman sudah tonton video sampai selesai. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.